Oke, kali ini kita akan membahas tentang symmetrical triangle. Ini merupakan continuation chart pattern ya. Jadi, symmetrical triangle adalah formasi yang netral. Karena ini bisa merupakan pola kelanjutan pada sebuah uptrend yang disebut sebagai bullish symmetrical triangle. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini adalah yang pertama bullish symmetrical triangle. Pola pergerakan harganya dari tren sebelumnya yang diawali dengan pola tren bullish, kenaikan harga, kemudian membentuk, dia ketemu di titik resisten ini, terjadi pantulan-pantulan semacam ini. Ini yang disebut bullish continuation pattern. Jadi harga bergerak dari bawah, kemudian terjadi koreksi, kemudian mantul ketemu di resistennya, kemudian terjadi pantulan pullback lagi. Tapi kalau kita lihat titik-titik supportnya, area supportnya itu semakin lama semakin naik, kemudian resistennya semakin lama semakin turun, ya akhirnya terbentuklah menjadi segitiga semacam ini. Ini yang disebut sebagai bullish symmetrical triangle, ya. Karena nanti dari ketika terbentuk chart pattern semacam ini adalah sebagaimana di sini saya tuliskan continuation chart pattern. Ini kemungkinan besar harga akan melanjutkan, trennya akan melanjutkan dari tren sebelumnya. Nah, biasanya untuk menentukan target itu diukur dari titik ketinggian ini. Oke, dari ketinggian ini, kemudian tingginya itu kita ukur, kita pindahkan di sini. Oke, kurang lebih sama ya. Target harga yang ingin dicapai jadi di sini. Jadi begitu bergerak harga naik, nah disitulah target harganya. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti di situ terbentuk titik A, titik B, titik C, titik D. Biasanya symmetrical triangle pattern itu terbentuk dari dari pergerakan bullish, kemudian ketemu titik A, kemudian turun ke B, naik lagi ke C, kemudian D. Nah, sampai D biasanya bisa langsung tembus. Tapi kadang-kadang terjadi koreksi tambahan, sampai terbentuk titik baru, ya titik E dan titik F. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita sebut sebagai top 1, top 2, and top 3. Kemudian di sini sebagai bottom 1 yang titik B ini, kemudian ini bottom 2, kemudian ini bottom 3 ya. Nah, terlihat pergerakan harga di dalam symmetrical triangle terdiri dari 3 buah puncak dan 3 buah lembah nih ya. 3 buah puncak dan 3 buah lembah. Nah, dalam formasi tersebut, sebenarnya kalau kita amati, akan terdapat 5 ayunan atau 5 wave. Yang mana hal tersebut itu sangat berhubungan erat dengan, mungkin kalau kita ingat adalah teori dasar dari study chart pattern yang dikenal dengan nama Elliott Wave Theory. Ya. Jadi kalau kita mengenal, nanti kita akan membahas lebih detail lagi tentang teori Elliott Wave. Tapi biasanya teori Elliott Wave itu akan terjadi 5 wave, dan sebenarnya kalau di sini makanya kita menyebut ini yang A ke B itu sebagai, bisa kita sebut sebagai W1. Wave 1 ya. Saya kecilkan dulu tulisannya. Kemudian dari titik B ke titik C itu disebut sebagai wave 2. Kemudian dari titik C ke titik D itu kita sebut sebagai wave 3. Kemudian titik D
ke titik E itu kita sebut sebagai wave 4, dan titik E ke F adalah wave 5. Ini kalau kita lihat dari teori Elliott wave ya. Jadi teori Elliott wave kan biasanya terjadi pantulan sampai 5 kali. Kalau dalam trending, di dalam pola trend, kalau misalnya kita lihat pergerakan ini, nah kalau di teori Elliott wave yang lain kan kita mengenal ini 1, 2, 3, 4, 4, oke, itu 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu kalau di teori Elliott wave. Oke, ini adalah bullish symmetrical triangle, jadi seperti ini ya. Jadi jika terjadi pola seperti ini, segitiga di mana segitiga simetris ya namanya, makanya symmetrical, antara bagian support dan resistennya itu simetris. Nah, kalau seperti ini adalah continuation pattern untuk bullish. Jadi nanti ketika kita mau entry, target harga masuknya biasanya kita masuk entry-nya di area sini. Setelah terjadi breakout resisten ini, baru kita entry dengan target harga tinggi ini sama dengan tinggi dari A ke B ya, A ke titik support ini. Oke, ini adalah untuk yang bullish symmetrical triangle. Yang kedua namanya bearish symmetrical triangle, itu kebalikannya. Bearish symmetrical triangle berarti kalau saya buat segitiganya dulu untuk mempermudah. Jadi harga bergerak dari atas, jadi pergerakan downtrend. Kemudian tembus di area support, kemudian terjadi pullback. Ini yang disebut sebagai bearish symmetrical triangle ya. Kemudian mengalami penurunan kembali, sama nanti sampai terjadi bagian atas itu ada 3, bagian bawah itu ada 3. Nah, ini yang saya sebut sebagai titik A, ini B, jadi kebalikannya dari yang ini ya, yang bullish symmetrical triangle. Ini C, ini D, ini E, ini F. Kemudian kalau mau disamakan dengan ini yang disebut sebagai wave 1 dari A ke B, ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, baru kemudian terjadi pantulan. Nah, kalau pada bearish symmetrical triangle biasanya terjadi dari pola pergerakan harga yang diawali downtrend terlebih dahulu. Nanti kemudian ketika terjadi dari downtrend kemudian muncul chart pattern bearish symmetrical triangle ini, kita bisa mengukur adalah tinggi antara A sampai garis resisten berarti ya, sampai di sini. Oke. Itu akan kita gunakan tingginya ini, tinggi ini kita gunakan pindahkan ke sini. Jadi ketika harga terjadi breakout area support, harga tembus ke area bawah, kita bisa entry short sell. Nah, ini berarti berlaku untuk biasanya untuk yang kalau cryptocurrency itu yang future, atau kalau di forex ataupun di komoditi. Kalau di saham-saham Indonesia kita tidak bisa melakukan sampai saat ini, belum bisa melakukan untuk short sell ini. Jadi di saham-saham Indonesia
yang bisa kita lakukan ya kalau mau entry market menunggu harga kenaikan ya di sini pakai yang bullish symmetrical. Ini saya tulis ya untuk mengingat. Ini yang disebut bullish. Oke, ini yang disebut bullish symmetrical triangle. Kemudian yang daerah sini, yang sebelah sini, ini yang kita sebut sebagai bearish. Bearishnya mana kok hilang? Oke. Oke, ini bearish symmetrical triangle, ini bullish symmetrical triangle ya. Tadi saya baru menjelaskan ini ya. Ketika harga sudah breakout dari tembus dari area supportnya ini antara AC dan E udah tembus harga di sini, kita baru bisa entry. Kemudian kita ukur tingginya ini sama dengan tinggi A ke titik resisten. Kemudian barulah ketika harga terus bergerak kita bisa entry, target price-nya di situ. Nah, ketika terjadi penurunan harga, nah disinilah target harganya. Ini adalah area TP. Kemudian ini adalah area TP untuk yang bullish. Oke, ini kira-kira dua hal tentang bullish symmetrical triangle, kemudian bearish symmetrical triangle. Nah, di video lain saya juga memberikan penjelasan dua chart pattern lain yang masih masuk dalam kategori triangle pattern, yaitu ascending triangle pattern. Itu silahkan bisa dilihat videonya di atas ini, linknya ada di atas. Kemudian satunya lagi adalah descending triangle pattern. Itu linknya silahkan bisa dilihat di atas, bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Karena antara symmetrical triangle pattern, ascending triangle pattern, kemudian descending triangle pattern, ini merupakan kita sebut sebagai trio triangle ya. Sebagai tiga pola penting untuk pola triangle, di mana masing-masing memiliki karakteristik dan kekhasan sendiri. Oke, kemudian dari dua hal ini, bullish symmetrical triangle dan bearish symmetrical triangle, tadi sudah saya jelaskan tentang TP-nya di mana. Ini untuk TP yang bullish symmetrical-nya ada di atas ini, tingginya dari sini, kemudian ke sini. Kemudian yang bearish symmetrical dari tinggi A ke resisten kita ambil ketinggiannya sampai sini. Nah, jangan lupa untuk ketika kita entry market seperti ini, kita tetap juga harus membuat stop loss. Nah, stop loss-nya untuk yang bullish symmetrical triangle, stop loss perlu dipasang untuk melindungi ya, untuk melindungi aset kita. Jadi kalau harga ternyata bergerak tidak sesuai dengan, misalnya kita sudah yakin bahwa ini bullish symmetrical triangle, harga pasti naik. Ternyata dia harga bergerak turun berlawanan dengan planning kita, ya kita bisa stop loss lebih awal. Nah, biasanya saya memberikan stop loss-nya di sini, di sekitar F. Ini untuk area SL-nya ya. Kemudian kalau yang bearish symmetrical triangle, SL-nya sama tapi di bagian atas. Jadi dari downtrend kemudian muncul pola ini, kemudian setelah breakout support kita entry, kita harap harga mencapai TP ya. Tapi ketika ternyata harga berbalik arah ya, kita sudah siap dengan stop loss-nya di sini. Stop loss-nya ya. SL-nya di sini, area sini. Stop loss. Baik, ini kira-kira beberapa penjelasan
untuk symmetrical triangle sebagai continuation chart pattern, di mana symmetrical triangle ini ada dua. Yang satu adalah Bullish symmetrical triangle yang merupakan pola kelanjutan dari tren sebelumnya. Kemudian ada bearish symmetrical triangle. Semoga penjelasan ini membantu. Silakan untuk dipelajari chart pattern yang lain untuk membantu trading Anda. Terima kasih.